menelpon 911 dan menyatakan bahwa bayinya yang berusia 5 bulan berhenti bernafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di ceritaku. Oke, di video kali ini Nenul akan menceritakan sebuah kisah tragis yang dialami oleh baby Brianna Lopez, yang mana orang tuanya tuh tega banget menganiaya dengan kejam, bahkan melakukan hal di luar nalar sampai wafat, guys. Masih bayi dianiaya, padahal di luar masih banyak loh yang ingin mengharapkan anak. Kenapa nggak dikasih ke orang aja? Kalau ujian tuh gini ya kan ya, pantas nggak sih disebut manusia? Lalu seperti apa sih kisahnya sampai-sampai Brianna itu mengembuskan nafas terakhir? Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung mari kita bahas. Ini adalah kisah tentang kekerasan pada seorang gadis kecil berusia 5 bulan bernama Brianna Lopez, guys. Kejadian ini terjadi pada tanggal 19 Juli 2002, di mana ia mengalami pelecehan paling mengerikan yang pernah saya dengar, yang harus dialami seorang anak, guys. Dalam 5 bulan hidupnya yang singkat, tidak merasakan kasih sayang orang tuanya, gengs. Dia malah menjalani kehidupan singkat yang penuh mengerikan bersama ibu dan ayah yang tidak layak dibilang manusia, gengs. Nah, bayi tersebut bernama Brianna Maria Lopez yang lahir pada tanggal 14 Februari tahun 2002 secara prematur di Las Cruces, New Mexico, dari pasangan Stephen Lopez berumur 19 tahun dan Annie Walters berumur 21 tahun. Nah, dari lahir, Brianna itu tinggal bersama orang tuanya dan pamannya yang bernama Stephen Lopez di sebuah rumah kontainer di Las Cruces, New Mexico. Itulah ya. Nah, ini awal dari kisah baby Brianna yang sangat mengerikan, gengs. Biasanya orang tua yang baru memiliki anak ya, pastinya tuh benar-benar dijaga, disayangi, seperti dicium, dipeluk gitu ya kan ya. Nah, tapi itu tidak dengan baby Brianna. Ia malah menerima tamparan dan cubitan. Dia disiksa setiap hari, baik secara verbal maupun fisik, gengs. Benar-benar kejam banget ya, guys ya. Nah, suatu hari, baby Brianna ini tuh menangis karena kesakitan yang ditimpanya kan setiap hari gitu ya kan ya. Nah, bisa-bisanya bapak dan pamannya itu cuma tertawa, gengs. Parahnya, menutup mulut baby Brianna dengan pakaian untuk meredam jeritannya, gengs. Bapak macam apa gitu ya, gengs ya. Padahal itu tuh anak kandung, gengs. Nah, sedangkan ibunya sendiri akan menggigit dan mencubitnya ketika dia frustasi karena tangisannya, gengs. Tetapi seringkali ayah dan paman lah yang menyiksanya. Sementara Stephen itu cuman kayak duduk-duduk santai mengabaikan jeritan putrinya sendiri, padahal putrinya itu tuh putri kandung, gengs. Nah, pada malam tanggal 18 Juli 2002, Andy Walters membeli sebuah minuman. Dan malam itu Stephen, Andy, dan saudara laki-lakinya bernama Steph itu tuh minum hingga larut malam, gengs. Nah, setelah ibunya nih yang bernama Stephen itu tidur, entah apa yang dipikirkan sang bapak dan pamannya, gengs, yang mulai bermain-main dengan cara melemparkan Brianna begitu tinggi ke udara, sehingga kepalanya tuh kayak terpentur langit-langit beberapa kali dan jatuh ke lantai yang keras, gengs. Dibiarkannya begitu aja tanpa ada rasa panik atau gimana ya, gengs ya. Bener-bener gak ada punya rasa apa, padahal itu tuh anak sendiri. Nah, setelah melemparkan Brianna ke udara, orang-orang itu tuh menidurkan Brianna dan mengakhiri malamnya. Nah, pada keesokan harinya, pada tanggal 19 Juli 2002, pada sekitar pukul pagi ya, 7:15, Stephen terbangun karena baby Brianna menangis. Nah, setelah apa yang dilihatnya, kayak dicek-cek gitu ya guys ya, Stephen bertanya, apa sih yang terjadi sama Brianna? Nah, Andy dan Stephen mengatakan, cuman bermain sedikit kasar katanya, guys, sama Brianna. Ih, gila ya, bener-bener, padahal itu tuh entah. Nah, Stephen menerima penjelasannya dan mengembalikan putrinya
yang menangis ke tempat tidurnya. Dia menjalani harinya tanpa peduli pada dunia, gengs. Bisa-bisanya seorang ibu kejam kali ya gengs ya, bahkan mengabaikan memar pada Brianna. Ibu macam apa nih? Setiap pagi Stephen kan biasa nih untuk matikan popok Brianna, namun ketika itu tuh Andi menawarkan diri untuk menggantikan popok. Dan apa yang terjadi guys? Andi melakukan hal yang tidak pantas pada Alvita, bayi berumur 5 bulan guys. 5 bulan mungkin sih, bener-bener pedofil kali ini ya. Nah, ketika Stephen melihat Brianna hampir meninggal, dia mengabaikannya, seperti biasa mengabaikannya, gengs. Nah, beberapa waktu kemudian Stephen menyadari ada yang tidak beres dengan anaknya sendiri, lalu memutuskan untuk menelpon 911 dan menyatakan bahwa bayinya yang berusia 5 bulan berhenti bernafas. Nah, petugas operator kan udah ditelepon ya kan, langsunglah ke rumah Stephen. Nah, petugas operator menginstruksi Stephen tentang cara melakukan CPR sampai para medis itu tiba dan membawanya ke rumah sakit. Nah, namun saat itu tuh semuanya tuh udah terlambat. Brianna dinyatakan meninggal pada pukul 11 lebih 10 menit saat kedatangan para medis. Stephen memberitahu dokter di UGD bahwa Brianna terjatuh dari tempat tidur pada jam 3 pagi, gengs. Namun staf di rumah sakit kayak menyadari ada sesuatu yang salah ketika mereka meriksa, gengs. Banyak luka pada tubuh sang bayi tersebut. Terdapat bekas gigitan yang jadi tidak masuk akal jika anak tersebut tuh jatuh dari tempat tidur, gengs. Nah, penyelidikan lebih mendalam segera dilakukan untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak tak berdosa ini. Detail cedera Brianna mensayat hati banget, sungguh biada para monster itu, gengs. Udah benar-benar udah nggak disebut manusia lagi, gengs, itu ya. Nah, mau diingat, bahkan bagi saya nih ya, bagian ini tuh sulit untuk didengar apalagi dibicarakan. Namun itulah kebenaran masalah tragis ini, guys. Berikut otopsi terhadap Brianna Lopez yang berusia 5 bulan mengungkap hal-hal yang mengejutkan. Nah, Brianna meninggal akibat cedera otak kranial, ada berbagai memar dan lecet di sekujur kepalanya, gengs. Cedera benda tumpul yang terjadi pada tengkorak Brianna dalam 3 hari terakhir atau kurang dalam hidupnya yang mengakibatkan hematoma subdural yang besar. Nah, hematoma subdural yang terjadi ketika pembuluh darah di ruang antara tengkorak dan otak, ruang subdural rusak. Nah, darah keluar dari pembuluh darah menyebabkan pembentukan bekuan darah atau hematoma yang memberi tekanan pada otak dan merusaknya, gengs. Brianna juga mengalami pendarahan pada selaput di sekitar otak dan saraf optiknya. Ini merupakan indikasi kuat bahwa gadis kecil itu telah diguncang dengan keras oleh seseorang. Nah, untuk melihat detail gambarnya, kalian tuh bisa cek di deskripsi saya. Nah, total ada 15 bekas gigitan di tubuh bayi tersebut. Dia juga mengalami 2 patah tulang tengkorak yang berumur 5-7 hari. Selaput di sekitar kepalanya menunjukkan darah lama dan baru, yang berarti dia tuh pernah menderita cedera otak sebelumnya di masa lalu, gengs. Nah, dia juga mengalami 2 patah tulang di rusuk sisi kanan dadanya yang terjadi beberapa minggu sebelum kematiannya, gengs ya. Nah, patah tulang di ruas jari tangan lalu terdapat di paha kiri dan kanan serta bagian lengan kirinya, gengs. Ini adalah akibat dari anggota tubuhnya yang dipaksa dipaksa untuk disiksa gitu dengan cara kejam banget. Nah, kematian Brianna itu jelas-jelas dinyatakan sebagai pembunuhan berdasarkan temuan ini, gengs. Nah, anak itu belum berusia setengah tahun ketika itu dia menyerah pada luka-luka menyiksa sepanjang hidup singkatnya yang tidak bersalah. Nah, Brianna itu diperlakukan seperti mainan untuk boneka nerakanya, gengs. Bagaimana manusia bisa begitu kejamnya, gengs ya? Saya tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan anak tersebut. Tidak pernah mengenal kepercayaan, cinta, kenyamanan, atau belas kasihan, hanya rasa sakit, penderitaan, ketakutan, dan kekerasan. Dia tidak pernah tahu hal lain, gengs. Benar-benar
Ini manusia bukan manusia, monster. Ini kejam banget ya. Nah, setelah sekian lama Brianna tuh diruda paksa beberapa kali, dipukul, digigit berkali-kali, lalu mengalami patah tulang baik baru maupun lama karena dilempar, banyak memar, dan bahkan luka bakar di sela-sela jarinya. Nah, hal ini terjadi pada di tangan ibunya yang bernama si Stephen Lopez, pamannya yang bernama Stephen Lopez, dan ayahnya Andre Walters. Mereka semua dinyatakan bersalah, guys. Nah, paman Brianna yang bernama Stephen Lopez ini mengakui kepada juri bahwa dia telah meruda paksa gadis kecil tersebut. Dia mengaku sengaja tidak menangkapnya setelah melemparkan tubuh kecil ke udara dan menyatakan, kami itu hanya bermain-main dengannya, katanya begitu, gengs. Nah, dia dinyatakan bersalah atas tindak pidana penetrasi seksual dan pelecehan anak yang mengakibatkan meninggalnya di antara dakwaan terkait lainnya, gengs. Dia dijatuhi hukuman 57 tahun penjara dan sekarang dikenal sebagai narapidana 59927, di mana dia saat ini menjalani hukuman di Santa Fe di penjara tingkat 6 New Mexico. Stephen Lopez dihukum karena mengizinkan pelecehan anak dan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Dia sebelumnya menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan di Meksiko, di mana dia dikenal sebagai narapidana 59941. Sayangnya, setelah menjalani kurang dari setengah hukumannya, Stephen itu dibebaskan bermasyarakat pada tahun 2021 kemarin, berarti ya, karena berperilaku baik dengan permasyarakatan masa percobaan 2 tahun berikutnya, guys. Dia dikatakan tinggal di Texas. Nah, sedangkan ayah biadab Brianna itu dihukum serupa dengan Stephen Lopez, guys. Dia dijatuhi hukuman 63 tahun penjara. Sebelumnya dikenal sebagai narapidana 559926. Nah, Andre Walters menjalani hukumannya di fasilitas permasyarakatan Snake River di Ontario, Oregon, di mana dia dikirim karena khawatir akan keselamatannya. Sayangnya dia tuh memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada awal Oktober 2025 besok, guys. Itulah kisah tragis Brianna Maria Lopez, bayi yang tidak diinginkan orang tuanya, malah dijadikan mainan boneka nerakanya, gengs. Orang tua biadab ya, gengs ya. Gak pantas disebut manusia itu. Jadi emosi saya, guys. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.